Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update seputar Maluku Utara terkini bersama saya Igal Mira. Sore ini akan kami sajikan informasi menarik dan terkini seputar Maluku Utara yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update seputar Maluku Utara terkini selengkapnya. Tribuners, kita ke berita pertama. Ada benteng Oranje yang memiliki 13 unit meriam dari 3 negara, Portugis, Spanyol, dan VOC. Masih terawat hingga kini, fungsional analis pemanfaatan cagar budaya dan koleksi pemanfaatan Museum Dinas Kebudayaan Kota Ternate Rinto Taib menyampaikan, Benteng Oranje Ternate Maluku Utara masih memiliki situs peninggalan jajahan Eropa, di antaranya Portugis, Spanyol, dan VOC berupa meriam sebanyak 13 unit. Di mana 13 meriam di Benteng Oranje tersebut, 10 diantaranya merupakan kepunyaan VOC, 2 lainnya kepunyaan Portugis, dan 1 lainnya merupakan kepunyaan dari Spanyol. Setiap meriam memiliki simbol dan kode yang berbeda-beda. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter tribunternate.com Yunita Kaunar di lapangan. Silakan Yunita. Maaf Yunita, silakan. Baik, terima kasih Iga Almira di studio. Dapat kami laporkan secara langsung bahwa Benteng Orange masih memiliki 13 unit meriam yang masih terawat hingga kini. 13 unit diantaranya 10 berasal dari VOC, 2 lain berasal dari Spanyol dan 1 dari 2 dari Portugis dan 1 lainnya dari Spanyol. Dari ke-13 meriam tersebut, ke-10-nya memiliki simbol dari berbagai negara. Di antaranya ada simbol dengan tulisan VOC dan juga ada semacam setiap meriam tersebut. Meriam tersebut terbuat dari besi baja dan hingga kini masih terawat dan setiap pintu masuk memiliki 2 meriam. Pintu masuk utama terdapat 2 meriam, sedangkan pintu belakang terdapat 2 meriam. Sementara untuk balkon dari benteng tersebut memiliki 4 sisi. 2 sisi diantaranya memiliki 3 meriam, sisi kanan memiliki 3 dan bagian timur laut memiliki 3 meriam. Total 11 unit. Ya, Iga, untuk diketahui bahwa benteng tersebut saat ini telah ditempati oleh dimanfaatkan Dinas Kebudayaan Pariwisata untuk dijadikan museum dan juga Dinas Pariwisata berkantor di area tersebut untuk menjaga kelestarian dari Museum Cagar Budaya ini sendiri. Untuk saat ini, Iga, bahwa museum tersebut dijadikan sebagai tempat pelatihan sejumlah pengrajin UMKM di sana, dan museum ini biasanya dan benteng tersebut biasanya dimanfaatkan sejumlah warga untuk berwisata sejarah dan juga wisata studi keilmuan di sana. Seperti itu Iga, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Yunita. Tribuners, terdapat tayangan wawancara bersama fungsional analis pemanfaatan cagar budaya dan koleksi Museum Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib. Berikut tayangannya untuk Anda. Karena itu pada umumnya punya karakter yang sama, yaitu ada huruf A. Dan saya tahu, sepengetahuan saya itu dari Amsterdam, makanya dikasih simbol huruf A. Jadi Pak, untuk sistem perawatan meriam ini sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Ya, untuk konservasi, karena kita sangat terbatas sumber daya, khususnya konservator koleksi, karena itu tergolong koleksi berbahan logam, sehingga konservasi logam tentu punya kaidah-kaidah yang harus kita penuhi. Tetapi sampai sejauh ini karena dia berada di tempat atau in situ pada tempatnya yang mudah kita awasi, sehingga
memang yang kita sesali hanyalah tindakan vandalisme, yaitu aksi pencoret-coret ataupun memberikan warna tertentu. Nah, tapi dia masih kondisi terawat dengan baik. Oke, untuk sejauh ini terkait dengan aksi perusakan dan sebagainya, mungkin himbauan dari pemerintah sendiri kepada warga seperti apa? Ya, harapannya bahwa ini merupakan peninggalan sejarah yang sangat bernilai sejarah, sehingga kita perlu melestarikan, terutama meriam maupun situs-situs yang lain yang berada dalam Benteng Oranye, kawasan cagar budaya yang sudah masuk pada peringkat nasional. Sebagai salah satu peringkat nasional, maka kita harus lebih meningkatkan untuk upaya-upaya perlindungan pelestariannya, sehingga bukan hanya kita konteks pemanfaatan semata, tetapi juga harus ada upaya perlindungan. Nah, dan upaya perlindungan ini pun tidak serta-merta menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama, baik itu masyarakat umum maupun pemerintah termasuk, karena bagaimanapun juga selain dia menjadi warisan masa lalu, dia sangat berguna dalam konteks edukasi, misalnya untuk riset, kepentingan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Oke, siap. Baik, Tribunas, kita ke berita yang kedua. Ada puluhan warga Kelurahan Suasio, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, melakukan aksi pemalangan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Kodo, Senin 27 Juni 2022 dini hari tadi. Selain memalang SPBU, warga juga mendatangi Polsek Ternate Utara. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kasus dugaan penganiayaan terhadap petugas SPBU yang dilakukan dua pemuda Suasio. Tribuners selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter TribunTernate.com Randi Basri di lapangan. Silakan, Randi. Baik, rekan Liga Almira, memang benar dapat saya laporkan pada Senin dini hari tadi, Selasa dini hari tadi memang terjadi aksi pemalangan stasiun pengisian BBM SPBU Codo atau biasa dikenal dengan SPBU depan Happy Mart. Aksi spontan yang dilakukan oleh puluhan pemuda di Kelurahan Suasio, Kecamatan Ternate Utara sendiri memang terkait dengan bentuk kekecewaan mereka karena ada warganya yang ditahan oleh pihak kepolisian, yakni Polsek Ternate Utara, sehingga dengan adanya aksi penahanan tersebut puluhan pemuda mendatangi SPBU untuk melakukan aksi spontan. Aksi spontan ini juga para puluhan pemuda membawa sejumlah spanduk di mana menolak agar menuntut pihak kepolisian untuk membuka mediasi dalam masalah warganya. Tentu ini juga ketegasan disampaikan juga oleh Ketua Pemuda Kelurahan Suasio, Kecamatan Ternate Utara, Ratno Kama, di mana dirinya menyebut aksi spontan yang dilakukan ini karena bentuk kekecewaan terhadap semua kepolisian karena sudah melakukan penahanan terhadap dua warganya. Tentu juga secara terpisah aksi yang dilakukan ini memang dapat dikawal dengan baik oleh pihak kepolisian Polsek Ternate Utara, di mana dari keterangan Kapolsek Ternate Utara kasus ini memang pihaknya sudah mengamankan 2 orang warga di Kelurahan Suasio. Tentu dari hasil penyelidikan Kapolsek menyebut kasus ini sedang terus dilakukan penyelidikan, tentunya juga pihaknya akan membuka ruang bagi korban maupun pelaku untuk melakukan mediasi secara bersama. Dapat kami informasikan juga sekedar diketahui kasus ini memang berawal dari beberapa hari kemarin telah terjadinya aksi pemukulan terhadap 2 warga Kelurahan Suasio kepada karyawan SPBU, sehingga dengan aksi tersebut pihak SPBU langsung melakukan memasukkan laporan ke Polsek Ternate Utara, sehingga kedua warga Kelurahan Suasio langsung diamankan pihak kepolisian Polsek Ternate Utara, dan kasus ini sampai sekarang sudah ditangani Polsek Ternate Utara, tentu dalam proses penyelidikan.
Dan kami informasikan juga dengan aksi pemalangan tersebut sejak malam tadi hingga hari tadi memang di seputaran SPBU Cobo tentu mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polsek Ternate Utara baik TNI dan Satpol PP, di mana petugas gabungan melakukan pengawasan yang ketat di seputaran SPBU. Dan juga bagi kendaraan-kendaraan yang masuk tadi juga berdasarkan pantauan Tribun Ternate di lapangan, memang beberapa kendaraan baik roda 2 dan roda 4 dilakukan pemeriksaan untuk mengisi BBM jenis subsidi. Tentu bagi kendaraan yang masuk akan dilakukan pemeriksaan baik dengan cara dilakukan pendataan DG yang ada. Tentu jika kedapatan motor-motor tersebut baik plat merah maupun plat hitam melakukan pengisian lebih dari satu, maka petugas gabungan langsung melakukan penindakan di lapangan. Mungkin itu, Iga Almira, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Randi atas laporannya. Tribuners, terdapat wawancara bersama tim Satgas mengenai aksi tersebut. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan kita siga, kita kasih keluar, tanda tangan surat pernyataan, tidak lagi melakukan pengisian lagi. Karena fokus kita adalah pengisian secara berulang-ulang. Terus untuk kendaraan roda 4, kita berikan jatah untuk pengisian Pertalite sebanyak 30 liter. Oh, itu 4, roda 4. Kendaraan roda 4, baik itu angkutan umum maupun angkutan pribadi. Itu jatah yang diberikan 30 liter Pertalite. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, kendaraan yang tangkinya besar itu, kendaraan Kawasaki, Dixon, Bison, itu diberikan jatah sekitar 10 liter. Berarti ini pengawasannya ketika kedapatan langsung kita cekat ya? Umpama hari ini dia datang mengisi, kita catat, kita foto dalam bentuk dokumentasi atau ada yang catat. Ketika pagi dia mengisi, siang lagi atau sore dia masuk lagi, langsung kita cekat dia, langsung ditandatangan surat pernyataan, tidak akan melakukan lagi. Kalau sampai melakukan lagi, maka akan diproses hukum karena surat pernyataannya kita sudah buat. Terus estimasi untuk pengisian sendiri berapa hari ketika dorong sudah isi kembali tuh? Untuk kendaraan roda 2 itu kendaraan roda 2 yang kita berikan jatah 10 liter yang tangki besar itu 2 hari diisi lagi. 2 hari berisi ulang. Lagi. Kalau untuk kendaraan roda 4 itu 2-3 hari. Oh, itu waktu yang diberikan itu ya? Waktu yang diberikan. Jadi istilahnya kalau kedapatan dia isi lagi? Isi lagi, kalau hari ini dia isi, besok kita cekat. Isi lagi cekat. Kecuali kendaraan roda angkutan umum. Kalau dia isi pagi, dia isi sore, contohnya, sebentar dia isi sore nih. Berarti besok dia isi sore lagi. Oh, itu untuk umum ya? Umum, kendaraan angkutan umum itu. Berarti tadi juga saya sempat lihat ada pendataan DG yang ada, Bang ya? Kita data itu kita cross check, jangan sampai kita sangat hati-hati awasi ini, jangan sampai dia diisi berulang-ulang. Artinya diisi di sini, bisa saja dia lagi nanti isi di sana lagi. Dia istilahnya dia batap. Itu istilahnya dia batap. Itu kayak menyanyikan mungkin dia isi di sini, kita tidak tahu dia buang di mana, terus dia ambil lagi kemarin dia isi lagi di SPBU Batu Antero. Nah itu, jadi kita juga sharing plat nomor di sini kita catat, kita kirim lagi ke sana. Berarti memang sharing betul ya plat nomor yang ada nih? Nomor juga kita sharing betul, kita catat betul, teliti sekali. Terus Abang, untuk pengawasan ini hanya di SPBU Codo atau yang lain nih? 3 SPBU yang pasokan Pertalite. Di mana tuh? SPBU Kalumata, SPBU Batu Antero sama sini SPBU Codo. Kalau SPBU Kampung Pisang kan dia tidak pasok Pertalite, jadi kita tidak awasi. Oh, tidak awasi. Kita fokus hanya Pertalite. Berarti sudah berapa hari nih, Bang? Kan subsidi. Iya, sudah berapa hari nih, Bang? Kita mulai aksi pengawasan itu di hari Kamis. Kamis kemarin. Berarti ini sampai seterusnya ya? Sampai kita fokus dulu 1 minggu. Oh, 1 minggu dulu, nanti kita evaluasi lagi. Karena kalau memang ditemukan lagi masyarakat masih gejolak di masyarakat bisa, mungkin tim Satgas turun lagi, pengawasan lagi. Untuk kita itu untuk pertama untuk itu jangan sampai masyarakat ini kan resah, karena ketika informasi dari masyarakat ketika dia mau datang beli minyak itu 1 jam sudah tutup. Kata alasan sudah habis, SPBU katakan sudah habis, kan tidak masuk akal. Ketika kita coba umpama kan setiap hari ini kan pasokan dari Pertamina 1 tangki itu kan 8 ton. Kita ketika mulai penjualan dari pukul 8 itu sampai pukul 16
atau pukul 4 sore itu selesai, kurang lebih 8 jam. 8 jam itu kita awasi. Sampai Pertalite selesai kita bubar. Selama Pertalite belum selesai kita belum bubar. Oh, istilahnya dari pengawasan dari pagi sampai selesai, penjualan selesai. Penjualan Pertalite selesai. Terus abang ini yang terlibat ini dari, kan ada juga dari pihak TNI Polri itu. Iya, itu dia masuk dalam tim Satgas. Oh, tim Satgas ya? Tim Satgas. Jadi tim Satgas itu terdiri dari TNI Polri, terus dari Kesbangpol, dari Dinas Perindak, sama kita bagian ekonomi dan SDA. Berarti ini memang selektif betul abangnya dalam? Sangat seleksi ketat sekali ini. Karena kita ini kan sudah berapa hari ini kan Pak Wali sempat marah-marah karena itu masyarakat resah sampai demo di kantor wali kota. Iya. Bentuk Satgas untuk salah satu tekan itu. Berarti ini hanya fokus ke BBM subsidi ya bang ya? Kita cuma fokus ke BBM subsidi saja, yang Pertalite. Terus terakhir abang, ini himbauan kepada ya pengendara yang memang tadi kan sudah dijelaskan ketika kedapatan kan ada sanksi tuh ya. Jadi saya himbau kepada masyarakat, khususnya kendaraan roda 2 maupun roda 4, agar tidak lagi mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite secara berulang. Apabila mati kedapatan, kita langsung kita tegas karena kita terikat dengan surat pernyataan. Ketika dia ditemukan melakukan pelanggaran, melakukan isi ulang, maka diikat dengan surat pernyataan, tidak akan melakukan lagi. Apabila sudah ditekan dengan surat pernyataan tapi dia masih melakukan, maka diproses secara hukum. Oke, terima kasih abang. Baik, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Ada Rusli Sibua di mata masyarakat Morotai. Rusli Sibua merupakan mantan sekretaris daerah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2010. Pada tahun 2011 mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Pulau Morotai dan terpilih sebagai Bupati definitif pertama. Menjabat periode 2011 hingga 2014. Pada saat itu ia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar pada tahun 2014. Kepada TribunTernate.com, Selasa 28 Juni 2022, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Pulau Morotai, Ahmad Peklian, mengatakan sosok Rusli Sibua banyak dirindukan oleh masyarakat Morotai karena dia sosok yang luar biasa loyalitasnya, pemimpin yang setiap saat menyapa dengan masyarakat. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter TribunTernate.com Fizri Nurdin langsung dari lapangan. Silakan Fizri. Oke rekan Ija, sebelumnya saya melaporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Jadi sosok Rusli Sibua merupakan mantan Bupati Kabupaten Pulau Morotai periode 2011 sampai 2015. Sebelumnya Rusli Sibua juga mantan sekretaris daerah Kabupaten Pulau Morotai yang menjabat kurang lebih 3 tahun, langsung ditetapkan tersangka kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar pada tahun 2014 silam. Jadi sosok yang sangat dirindukan ini salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pulau Morotai yang juga selaku ketua pemenang relawan pada Pilkada 2024 lalu, dia mengungkapkan bahwa kecintaan terhadap Rusli Sibua itu karena beliau sosok pemimpin yang sangat luar biasa dan juga loyal terhadap semua orang yang akan bertemu dengannya. Selain itu, salah satu bukti yang paling besar adalah belum lama ini Rusli Sibua melakukan kunjungan di Kabupaten Pulau Morotai untuk menyapa masyarakat yang ada di Pulau Morotai. Nah, sebelumnya dia Rusli Sibua datang secara tiba-tiba, namun seperti beberapa bulan yang lalu itu terlihat ada antusias ribuan masyarakat menyambut seperti bak raja, bahkan seperti bupati yang masih definitif. Dan sementara Rusli Sibua sendiri berkunjung itu hanya untuk silaturahmi dan berkunjung ke kuburan orang tua. Dan juga Rusli Sibua juga informasinya akan bertarung di Pilkada tahun 2024 yang akan datang. Sejumlah partai politik pun dengan berbondong-bondong akan mengusung di Pilkada 2024. Hal ini juga bakal mengancam lawan politiknya atau membuat lawan politiknya akan lawan Rusli Sibua agak berat karena Rusli Sibua merupakan salah satu politisi yang sangat luar biasa. Mungkin itu Iga yang saya laporkan. Saya kembalikan ke studio.
Baik, terima kasih rekan Fizri atas laporannya. Tribuners, berikut tayangan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Pulau Morotai, Ahmad Peklian, untuk Anda. Sosok Rusdi Sibua yang pertama, sebelum menyampaikan hal-hal yang lain, beliau dengan saya itu sekampung, kemudian dalam karir birokrasi maupun karir politik. Saat itu beliau bersama-sama dengan kita orang di KNPI Kabupaten Maluku Utara dalam kapasitas sebagai sekretaris DPD, kemudian beliau juga sebagai birokrat yang mantap. Selanjutnya sampai berjalan waktu, beliau sebagai Bupati Pulau Morotai, di mana saat itu saya sebagai ketua relawan untuk pemenangan Rusdi Sibua. Dari perjalanan hidup dan perjalanan karir itu, beliau orangnya sangat merakyat, sangat dicintai, dan mudah untuk menyapa dengan siapa saja, dan fleksibel dalam hidupnya, dalam meniti hidupnya itu baik di birokrasi maupun dalam kancah politik. Dengan demikian beliau bahkan pun murah senyum, murah ringan tangan dan lain sebagainya, sehingga sangat dikenal dan memang betul-betul sangat dicintai oleh rakyat Morotai. Tentang ke depan dalam konteks kontestasi Pilkada Morotai di 2004 itu sudah diprediksi, karena tadi beliau sangat dicintai, sehingga ada keinginan besar dari rakyat Morotai itu untuk mendorong kembali beliau sebagai calon bupati 2024. Dengan demikian, sesuai dengan pengamatan kami, pengamatan saya dan sejumlah komponen masyarakat di Morotai, merupakan ancaman. Baik, Tribuners, kita jeda sebentar sebelum beralih ke berita selanjutnya. Berapa menit? Setengah jam? Oke. Meriam artileri peninggalan tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua masih terjaga di Halmahera Utara. Meriam artileri peninggalan tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua. Meriam tersebut berada di Desa Pune, Kecamatan Galela, Halmahera Utara. Meriam-meriam ini berada di sekitar pemukiman penduduk di tebing pantai sebelah timur, bidikannya mengarah 1.400 ke timur laut atau mengarah ke Pulau Morotai.
Posisi meriam tersebut digunakan tentara Jepang untuk menggagalkan kapal-kapal sekutu yang melewati Tanjung Jere. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan, Arafik Hamid. Silakan Arafik. Ya, rekan Iga, memang benar ada 2 meriam artileri peninggalan tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Dan meriam ini terletak di Desa Pune, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Nah, untuk diketahui ada 2 meriam, keduanya mengarah pada timur laut 1400 untuk mengarah ke arah timur laut sekitar 1400 timur laut, sahabat Iga. Dan meriam ini untuk mengagalkan kapal-kapal tentara sekutu dari jalur Tanjung Jere, terletaknya di ujung Kabupaten Halmahera, sahabat Iga. Nah, di meriam ini sampai saat ini masih terawat, bahkan dari balai dari pihak terkait juga untuk melakukan sudah dibuat pagar untuk penyelamatan meriam tersebut. Nah, diketahui juga bahkan warga sekitar di sekitar meriam juga memelihara kedua meriam peninggalan Perang Dunia Kedua para tentara sekutu. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Arafik. Selanjutnya kita ke berita selanjutnya. Di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, ada bangunan masjid yang berdiri megah, tepat di bibir pantai yang berlatar belakang bukit yang menjulang. Bangunan yang didominasi warna merah putih menyolok ini membuatnya terlihat menarik dan menarik dari arah lautan. Arsitektur bangunannya bergaya modern, dengan 1 kubah dan 2 menara yang menjulang menambah keindahan masjid. Masjid itu bernama Masjid Sigilamo. Sigilamo yang berarti masjid besar itu ialah masjid terbesar di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo, yang merupakan ibu kota Kabupaten Halmahera Barat. Tribunal selengkapnya mengenai Masjid Sigilamo Jailolo akan dilaporkan langsung oleh rekan reporter TribunTernate.com Faisal Amin. Silakan Faisal. Iya, sahabat Tribuners, memang betul bahwa di Halmahera Barat, tepatnya di Kecamatan Jailolo, di Desa Gufasa, ada sebuah masjid yang berdiri megah, yang bercorak warna merah putih. Masjid itu merupakan Masjid Agung Sigilamo, yang merupakan masjid terbesar di Kabupaten Halmahera Barat. Nah, masjid ini merupakan salah satu masjid yang terbesar dengan luas sekitar 1.152 meter persegi dan mampu menampung kurang lebih 1.800 jamaah. Sahabat Tribuner, nah masjid ini merupakan menjadi landmarknya di Halmahera Barat karena posisinya yang cukup strategis menghadap langsung ke laut dan juga berhadapan langsung dengan lapangan FTJ atau Festival Teluk Jailolo. Nah, masjid ini apabila kita dari Ternate menuju ke Pelabuhan Jailolo sudah tampak dari kejauhan karena warna merah putihnya yang begitu mencolok sehingga sudah tampak. Nah, masjid ini juga merupakan masjid yang dikagumi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam kunjungannya waktu yang lalu dalam agenda visitasi ke Desa Lapasi dan pembukaan Festival Teluk Jailolo. Nah, kekaguman Sandiaga Uno sendiri diunggah ke akun Twitter pribadinya dan menuliskan kemegahan Masjid Sigilamo. Nah, sahabat Tribuners, perlu diketahui juga Masjid Sigilamo ini juga dijadikan sebagai, selain dijadikan sebagai untuk ibadah, Masjid Sigilamo ini juga banyak dikunjungi atau dijadikan tempat untuk mengisi waktu untuk menunggu waktu berbuka puasa pada saat bulan Ramadan. Demikian dari Jailolo.
Kembali ke studio Iga. Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporannya. Tribuners, laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada live update seputar Maluku Utara sore ini. Jangan lupa saksikan live update berikutnya di kanal YouTube kami dan tribunternate.com dan Facebook kami Tribun Ternate. Saya Iga Almira undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.